Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Masyiro, kelas RA 3 semester 2, Prodi PGSD. Saya akan menyampaikan materi mengenai perkembangan bakat dan minat peserta didik. Nah, di sini ada pengertian bakat dan minat. Jadi, bakat yaitu kemampuan bawaan yang berupa potensi, sehingga masih perlu dikembangkan dan dilatih, serta tidak merujuk kepada bidang tertentu itu saja, tetapi kepada potensi kecerdasan yang dimiliki individu. Nah, sedangkan minat yaitu kecenderungan atau kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu. Nah, selanjutnya ada faktor yang memengaruhi pengembangan bakat dan minat. Jadi, faktor yang memengaruhi pengembangan bakat dan minat itu ada dua. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang ada dalam diri individu, yaitu sifat bawaan atau watak dari individu itu sendiri. Sifat bawaan biasanya diturunkan secara genetik atau keturunan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar individu yang membutuhkan sarana dan prasarana. Potensi bakat yang dilatih membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Contohnya seperti individu yang tertarik memasak membutuhkan sarana dan prasarana seperti bahan baku dan alat memasak. Nah, selanjutnya ada konsep asesmen bakat dan minat. Nah, di sini ada asesmen bakat. Asesmen bakat dirancang untuk mengukur kemampuan potensial seseorang dalam suatu jenis aktivitas yang dispesialisasikan dan dalam rentang waktu yang tertentu. Asesmen bakat biasanya dikembangkan untuk digunakan dalam pemilihan konsentrasi keahlian, pemilihan karir, dan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler. Ketika individu itu sudah mengetahui bakat yang dimilikinya, maka ia diharapkan dapat memilih konsentrasi keahlian dan kegiatan ekstrakurikuler yang sesuai. Kesesuaian tersebut akan mendukung dan mendorong perkembangan bakatnya secara optimal. Sedangkan asesmen minat ditujukan untuk membantu individu mengetahui ketertarikannya pada suatu bidang. Meskipun terlihat sederhana, tetapi masih banyak individu yang merasakan kebingungan dalam menentukan minat. Oleh karena itu, penting untuk kita melihat kecenderungan individu terhadap suatu bidang bukan hanya dari dorongan opsional, namun perlu juga diperhatikan paparan dari lingkungan individu tersebut. Nah, di sini juga ada 3 komponen yang memengaruhi kecerdasan dalam teorinya, yaitu yang pertama ada kecerdasan praktis, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dalam lingkungan yang selalu berubah. Yang kedua ada kecerdasan kreatif, yaitu kemampuan untuk memunculkan ide-ide baru. Dan yang ketiga ada kecerdasan analitis, yaitu kemampuan untuk mengevaluasi informasi dan memecahkan masalah. Nah, jadi kesimpulannya, bakat adalah potensi bawaan yang dikembangkan melalui latihan dan pengalaman, dan tidak terbatas pada satu bidang tertentu. Sementara itu, minat merupakan dorongan dalam diri individu yang mendorong keterlibatan dalam suatu aktivitas dan terbagi menjadi minat individual dan situasional. Sarannya, pihak sekolah sebaiknya lebih proaktif dalam menyediakan program-program yang mendukung pengembangan bakat dan minat siswa. Selain itu, guru dan orang tua bisa bekerja sama dalam mengidentifikasi dan membimbing potensi anak sejak dini agar berkembang secara optimal.